Nah, untuk materi kimia klinik 3 itu nanti ada pokok pembahasan tentang yang pertama adalah tumor marker ya. Nanti tumor marker, kemudian ada namanya estradiol, kemudian ada namanya ROS, reaktif oksidat spesies, kemudian ada nitrit oksid, yang berikutnya adalah ada analisa gas darah ya. Nah, dari 1, 2, 3, 4 materi ini sebetulnya secara prinsip sudah sering Anda kerjakan ya, terutama kalau yang sudah bekerja itu ini prinsipnya hampir sama ya, artinya metode-metode secara spektrofotometri ya. Jadi sampelnya diambil dari darah, kemudian diperiksa, kemudian kita tentukan kadar pada masing-masing di dalam sampel tersebut. Nah, yang agak berbeda adalah yang analisa gas darah. Ya, jadi mungkin mohon maaf nanti kalau sudah sampai di kampus, kita sudah praktek itu hanya ini yang kita praktikumkan ya, yaitu analisa gas darah. Nanti akan saya jelaskan tentang gas darah kalau sudah sampai di kampus, tentang faktor apa saja yang mempengaruhi, kemudian nanti bagaimana cara pengambilan darahnya, kemudian nanti setelah itu bagaimana cara menganalisis hasil dari pemeriksaan gas darah ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama adalah tentang tumor marker ya. Tumor marker itu adalah zat yang dapat ditemukan di dalam tubuh sebagai penanda adanya tumor atau kanker ya. Jadi namanya MAR. Jadi MAR itu adalah marka, itu berarti penanda gitu ya, gitu. Nah, tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mendeteksi dini atau screening adanya kanker ya. Bisa jadi pemeriksaan itu tidak spesifik pada satu kanker, tapi bisa jadi itu adalah merupakan campuran ya, campuran dari berbagai penyakit ya. Sehingga setelah kita tahu adanya penyakit ini, biasanya kita bisa mendiagnosis penyakit tersebut, kemudian bisa mengikuti atau meng-follow up pengobatannya, kemudian bisa mengetahui bagaimana hasil terapi dari kanker tersebut. Oke, saya lanjutkan ya. Tumor marker itu adalah suatu jenis zat atau antigen yang diproduksi oleh sel kanker. Zat ini bisa ditemukan dalam darah, urin, feses, dan jaringan tubuh lain. Ya, jadi sebetulnya sampel pemeriksaannya bisa saja berupa darah, urin, ataupun feses, ataupun jaringan tubuh. Nah, kadar itu menandakan adanya penyakit khususnya kanker. Jika ditemukan kadarnya melebihi dari normal, itu bisa dikatakan bahwa itu adalah adanya terjadi penanda adanya kasus kanker ya gitu. Namun tingginya kadar tumor marker tidak mutlak menandakan bahwa terhadap penyakit kanker ya. Karena bisa jadi beberapa sel tubuh yang normal juga menghasilkan tumor marker, sehingga pemeriksaan itu tidak hanya dilakukan sekali, tapi biasanya ada pengulangan. Nah, pemeriksaan tumor marker sendiri itu adalah untuk mendeteksi jenis, ukuran, dan tahapan atau stadium kanker ya. Kemudian untuk mengetahui apakah sel kanker sudah menyebar ke jaringan tubuh yang lain. Kemudian untuk menentukan metode pengobatan kanker yang tepat, kemudian untuk memprediksi tingkat keberhasilan pengobatan, kemudian untuk memantau perkembangan hasil pengobatan kanker, kemudian untuk mendeteksi yang muncul kembali setelah pengobatan selesai. Jadi kalau pengobatan sudah selesai, kok diperiksa loh, kok ada lagi, berarti itu adalah kemungkinan terjadi kekambuhan ya. Yang terpenting adalah untuk deteksi dini kanker ya.
Pada orang-orang yang beresiko itu biasanya ketika dilakukan screening itu akan menunjukkan hasil yang signifikan ya. Jadi mungkin kalau riwayat orang tuanya pernah mengidap, kemudian atau saudara kandung dengan riwayat yang kanker itu biasanya kita lakukan screening terhadap tumor marker tersebut. Nah, tumor marker yang pertama itu adalah yang disebut dengan CEA atau Carcinoembryonic Antigen. Ya, CEA ini merupakan zat penanda tumor yang digunakan dalam pemeriksaan beberapa jenis kanker termasuk jadi kanker usus, ya, paru, lambung, tiroid, pankreas, payudara, kanker kandung kemih, dan ovarium. Jadi tadi saya katakan tumor marker itu tidak spesifik karena ketika hasil itu tinggi bisa jadi ini bisa penyebab oleh banyak hal ya. Selain untuk mendeteksi penyakit kanker, CEA juga bertujuan untuk memantau perkembangan hasil pengobatan. Jadi kalau orang sudah terdeteksi kemudian dilakukan pemantauan terhadap kadarnya itu bisa digunakan untuk memantau adanya penyakit tersebut. Yang berikutnya adalah alpha fetoprotein atau AFT ya. Ini juga sama ya. AFT ini sebetulnya kecenderungannya adalah untuk pemeriksaan penanda tumor marker pada hati ya. Tapi bisa jadi pada kanker ovarium dan kanker testis itu kadar AFT-nya bisa meningkat. Nah, ini juga sama ketika kadar ini ditemukan meningkat, ya bisa jadi ini adalah kemungkinan adanya penanda itu. Kemudian mungkin bisa juga digunakan untuk memantau keberhasilan pengobatan dan untuk memprediksi tingkat kesembuhan. Jadi kalau pemeriksaan tumor marker itu tidak sekali dikerjakan tapi harus dipantau karena perjalanan penyakitnya itu juga lama ya. Yang berikutnya adalah beta 2 nitroglobulin ya atau B2M. Itu juga sama penanda marker yang digunakan untuk pemeriksaan kanker darah dan multiple myeloma dan limfoma ya. Jadi ini adalah fungsi dari kegunaan beta nitroglobulin ya. Kemudian yang berikutnya adalah PSA ya atau prostat specific antigen. PSA ini karena namanya saja prostat, tentunya ya pada laki-laki ini hanya ditemukan dan fungsinya itu adalah untuk memantau ataupun sebagai penanda tumor marker pada kanker prostat. Ya, tujuan yang lain tentunya sama untuk memantau perkembangan, pengobatan, dan seterusnya ya, sehingga nanti harapannya kadar-kadar PSA ini sudah sampai kepada apa itu pada level yang normal. Tapi di sisi lain kadar PSA itu biasanya juga meningkat ketika ada penyakit pembesaran prostat Cina ya. Jadi Mbak Norma, tolong dimatiin mic-nya Mbak. Ya, jadi saya lanjutkan ya. Kemudian yang berikutnya adalah CA atau kanker antigen 125. CA125 ini merupakan penanda untuk mengetahui tingkat keberhasilan perawatan jadinya adalah pada kanker ovarium ya. Jadi CA125 itu adalah untuk penanda kanker ovarium. Yang berikutnya adalah CA153 dan CA2729 ya. CA ini yang pertama adalah untuk mengetahui adanya kanker payudara ya.
Kemudian meningkat bisa juga pada penyakit lain seperti hepatitis, ginjal, pankreatitis, radang panggul, radang usus, dan seterusnya ya. Jadi biasanya CA ini kecenderungannya pada wanita ya. Nah, tumor marker juga dapat ditemukan pada wanita hamil dan orang yang memiliki kebiasaan merokok ya. Jadi kalau hamil kemudian juga memiliki kebiasaan merokok ini CA 15,3 dan 27,29 ini juga kemungkinan kadarnya akan meningkat. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa diagnosis penyakit kanker dibutuhkan serangkaian pemeriksaan yang terdiri dari ya, jadi kalau mau mengetahui apakah seorang itu terdeteksi kanker itu harus ada yang namanya pemeriksaan fisik, pemeriksaan radiologis, kemudian adanya USG, CT scan, MRI, dan pemeriksaan tumor marker itu ya. Jadi posisi untuk menentukan dia tumor itu sebenarnya bagian kecil dari beberapa hal ini ya. Artinya kita belum bisa menentukan seorang menderita kanker itu atau tumor itu ketika hanya mengandalkan pemeriksaan tumor-tumor marker tersebut ya gitu. Karena ada penunjang yang lain, ada biopsi, CT scan dan lain-lainnya gitu. Jadi kita tidak bisa me, apa istilahnya mendiagnosa seseorang, oh kamu terkena kanker atau itu hanya dari tumor markernya saja, tapi harus ada faktor yang lain ya. Kemudian ada pemeriksaan berikutnya yang berupa enzim, ada estradiol ya. Estradiol itu juga dihasilkan oleh wanita yang pramenopause dan pada testis pria ya. Estradiol sendiri dikonversi dari estron pada wanita pasca menopause. Estradiol dalam konsentrasi tinggi pada wanita yang tidak hamil dan pramenopause. Konsentrasi estradiol bervariasi pada wanita tergantung pada usia dan status reproduksinya ya. Jadi ini riwayat dari estradiol itu seperti itu ya. Manfaat pemeriksaannya kalau kita perhatikan adalah untuk mengevaluasi variasi disfungsi menstrual ya. Ada nggak kelainan ketika dia menstruasi ya? Apakah untuk ada pubertas yang tinggi dini atau ada pubertas yang justru terlambat? Amenore primer dan sekunder serta menopause. Jadi manfaat pemeriksaan pemeriksaan estradiol itu adalah itu pada kondisi infertilitas ya. Kemudian in vitro fertilization dan seterusnya ya. Jadi ini beberapa manfaat yang bisa digunakan atau ditentukan dari pemeriksaan estradiol tersebut. Kemudian ada namanya pemeriksaan ROS atau Reactive Oxygen Species. Ini merupakan senyawa organik yang memiliki gugus fungsional dengan atom oksigen yang bermuatan elektron. Ini terjadi kapan? Nah, ketika organ terpapar zat tertentu atau perlakuan tertentu, biasanya kadar ROS ini meningkat. Ya. Jadi biasanya kalau ada stres jaringan ataupun ada perlakuan itu dia akan meningkat ya. Nah, peningkatan itu biasanya berkaitan dengan adanya tadi ada gangguan ataupun perkembangan yang tidak normal atau patologis. Kemudian ada nitrogen oksida atau nitrit oksid. Adalah gugus yang diberikan bersama alat bantu napas untuk mengatasi gagal napas pada bayi ya. Namanya nitrogen oksida ya. Jadi ini adalah
terjadi kelainan pada sistem pernapasan ya, terutama pada sistem pernapasan. Yang terakhir tentang gas darah, ya gas darah itu adalah tes untuk mengukur kadar oksigen, karbon dioksida dan pH di dalam darah ya, terutama adalah darah arteri ya. Kenapa harus darah arteri? Saya kira itu adalah berkaitan dengan kadar oksigennya ini ya gitu. Jadi nanti kadar oksigen ini menentukan apakah dia mengalami kelainan keseimbangan yang asam atau asidosis atau kelainan yang bersifat basa atau alkalosis ya gitu. Nanti pada pemeriksaan gas darah itu kita harus bisa menginterpretasikan bahwa seseorang yang dengan kadar PO2-nya sekian dan CO2-nya sekian itu dengan pH sekian itu terjadi gangguan keseimbangan basa apa? Oh, terjadi asidosis metabolik gitu atau asidosis respiratorik terkompensasi penuh misalnya ya. Jadi nah, itu pekerjaan itu yang nanti akan kita lakukan di laboratorium kita ketika Anda sudah sampai masuk ke laboratorium. Jadi kalau saya simpulkan, materi kita itu hari ini ada ini ya, CEA, AFT, B2M, PSA, CA125, CA153 dan 2729, ada ekstradiol, ROS, nitrik oksid, pra-analitik gas darah dan analitik gas darah. Itu adalah materi-materi yang ada pada kimia klinik ya. Nah,